Menjadi seorang supir truk, memanglah bukan perkara yang mudah untuk dilakukan banyak orang. Tak hanya perlu skill dan keterampilan, pengalaman yang cukup adalah hal penting dalam pekerjaan ini. Banyak resiko yang menanti, dari resiko terkecil hingga resiko yang berkaitan dengan kematian. Tapi sebelum Mimin membahasnya, alangkah baiknya jika teman-teman semua bantu Mimin tekan tombol subscribe, dan hidupkan tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita pembahasan selanjutnya. Tak usah berlama-lama, kita langsung gas aja. Cerita ini diangkat dari tweet yang ada di internet, semoga kisah ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Tanjakan Bawen, Semarang, bulan Mei tahun 2007. Truk versus truk. Cerita ini bermula, waktu saya di Tanjakan Bawen, yang dulu namanya Jalan Merak Mati yang terkenal angker buat sopir-sopir truk. Dan dulu masih aspal bergelombang belum dicor seperti sekarang. Pas di tanjakan saya bawa truk muatan paket yang isinya macam-macam, kayak mesin planer, alat-alat ATK, dan lain-lain. Pas di tanjakan, saya ambil kanan soalnya jam 4 motor pekerja lagi rame-ramenya pada berangkat. Pas di tanjakan ban saya terkena gelombang aspal yang cukup tinggi, di tanjakan yang membuat power truk rada berkurang. Tiba-tiba terdengar bunyi, krak. Mesin mati. Lalu saya rem plus handrem di keadaan jalan yang mulai rame dari arah naik dan turun tanjakan. Tiba-tiba remnya keras sendiri, dikarenakan blower rem untuk pembuangan angin rem hilang. Dan kejadiannya sangat cepat. Kernetku langsung meloncat bawa ganjel ban bentuk segitiga dari kayu yang beli di Temanggung. Waktu diganjal terlihat dari spion kalau kernetku sudah berusaha memasukkan ganjal ke dalam ban. Tapi ganjal segede itu masih bisa diloncati oleh ban truk saya. Dan saya lihat dengan mata saya sendiri bahwa kernet saya masih berusaha mengambil ganjal dan berlari memasukkan kembali malah beserta sebagian jarinya masuk ke area ban belakang, sambil meloncat dia bilang, "Ya Allah, le awas le." Dan saya dalam kabin truk yang masih keadaan turun mundur. Banyak suara klakson entah dari mana, dan pikiranku waktu itu benar-benar berucap, "Aku harus tenang." Saat itu aku konsentrasi penuh dalam keadaan mundur. Pikiran harus cepat beradu dengan detik bukan menit. Dan mataku pun melirik ada dua pilihan, yaitu 1. Buang kiri jurang. 2. Buang kanan pohon gede ada warung plus gat atau sungai tanggung. Pilihanku nomor 2. Di sebelah kanan. Waktu ku fokus buang kanan keadaan jalan penuh suara klakson. Dan trukku yang mesin masih keadaan mati turun mundur mulai aku kuasai. Dan jalan tanjakan itu aku berlari mundur. Aku masih ingat kalau kecepatan mundurku hampir mencapai 55 km per jam. Tapi aku tak bisa sepenuhnya melihat ke belakang. Cuman dua spion yang menjadi ganti mata ini. Trukku mulai aku buang setir ke kiri, yang notabene jalurku. Aku buang ke kanan untuk aku tabrakin ke pohon besar yang sebelah ada warung dan gat atau kali tanggung. Otak mulai tegang. Fokus makin kencang, tiba-tiba ada truk biluk. Truk besar turun dari atas yang turun cepat. Kaget melihatnya, aku mulai mengambil jalurnya kalau digambarkan mirip truk mau adu banteng tapi posisinya saya turun mundur. Pas ku lirik spion kanan saya langsung nyebut, "Allahu Akbar, Allah, ya Allah." Ternyata jam 4 pagi itu terlihat ada 5 orang dengan posisi berdiri terlihat kepalanya, sepertinya warung lagi ada yang beli, toh situ lokasi pabrik. Fokus plus konsentrasiku pun pecah. Mulai dekat dan semakin mendekat. Tiba-tiba refleks planning kedua muncul yaitu jurang. Tapi konsekuensinya besar. Aku dapat membunuh banyak kendaraan roda 2 dan yang lainnya. Karena jalurnya menjadi berlawanan. Dengan nekat aku pilih jurang, dengan refleks yang cepat. Dalam hati aku berkata, mungkin ini waktuku ya Allah. Allahu Akbar, teriakku. Truk mulai zigzag klaksonku bunyikan. Aku harus bisa. Setir aku putar agar bisa menghadap serong ke jurang. Terdengar bunyi duar, sangat keras. Dan berulang sekitar 2 kali, lalu aku kaget.
Aku dan trukku dihimpit 4 ban ukuran 750. Dengan posisi tidur truk di sampingku tapi bannya menahan pintu kananku. Kulihat satu truk terguling yang menjadi ganjal berhentinya trukku. Sempat berpikir untuk menghidupkan mesin dan kupaksa untuk melindas kabin truk yang jadi korbanku. Supaya si korban mati. Tapi mesin gak mau nyala. Aku lantas turun dari kiri. Membawa dongkrak gede dan kuhampiri korbanku. Aku kaget ternyata korbanku masih hidup dan aku kenal orang itu. Dia adalah bekas sopirku yang mengajariku soal teori bawa truk. Dan dia berkata, "Ngopole, kok gak koe mundur ke wae trukmu?" Dan aku jelas tahu kalau badannya tergencet bodi kabin truk. Setelah itu aku sambil membawa stang dongkrak truk, yang emang besar, dan aku mendekat ke korban. Yang terjepit kabin truknya sendiri. Setir bundar itu menempel di dada, terlihat menusuk dada. Sambil teriak kesakitan dia mengucap kakiku gak bisa gerak kegencet. Warga pun berhamburan datang. Ada yang membawa linggis setinggi leher, sebanyak 3 biji. Ada yang membawa rantai kapal untuk menarik kabin agar sang korban bisa lepas dari tekanan. Muatan mie kering yang korban bawa berhamburan di jalan dan jadi barang jarahan warga sekitar. Seketika itu polisi dari Ambarawa datang sebanyak 3 orang. Darah plus oli rem plus pecahan kaca serta bau mesin yang panas mematik emosi warga untuk mencari sopir tersangka yaitu saya. Warga teriak-teriak, "Bajingan sopire Endi, bakar wae, pateni." Seketika itu aku teriak lantang, "Aku sopir Re." Dan mereka mulai mendekatiku sambil emosi. Tapi mereka mereda setelah melihatku, karena aku sendiri yang masuk ke dalam remuknya kabin truk yang terguling sendiri, menahan dan berusaha melepas besi yang menancap di sebagian tubuh korban. Dari bawah ada truk besar Fuso tronton naik. Langsung dicegat sama polisi, diminta tolong untuk menarik kabin dari chasisnya, sekiranya bisa longgar supaya korban bisa terlepas dari jepitan kabin yang ringsek. Tapi di luar dugaan ketika rantai kapal itu dipasang lalu ditarik. Tiba-tiba bau kampas kopling terbakar dari truk Fuso tersebut dan rantai sebesar itu pun putus. Seketika itu korban itu berteriak kesakitan. Karena besi kabin yang berserakan menancap bisa terlepas dari daging dan kulitnya kemudian masuk lagi dengan hentakan yang keras. Karena rantai putus, aku pun semakin bingung karena di satu sisi aku berharap sang korban mati, dan di satu sisi aku masih punya hati. Kemudian dengan nekat ku ambil linggis 3 tadi, ku masukkan ke dalam kabin dan ku ikat menjadi bentuk yang saling berkaitan. Dengan bantuan satu stang dongkrakku tadi dan tali tambang yang diikat ke linggis. Kemudian dikaitkan ke sisa rantai yang putus. Dan pas tarikan pertama dia pun berteriak kesakitan, dan akhirnya ketika ditarik ada celah dikit dibantu warga kami mengeluarkan korban. Pas aku mengeluarkan korban aku melihat pedal gas, rem dan kopling bengkok naik ke arah dalam. Yang kulihat ketika itu kaki kanannya tertancap dengan posisi miring ke dalam, dan pedal gas menancap di dalam kulitnya dan dagingnya. Ketika ku tarik korban sudah gak sadar. Dan kaki kanan itu kulihat tulangnya. Daging kaki berbentuk kotak itu terkelupas sedalam 4 cm dan panjang plus lebarnya setara pedal gas truk tersebut. Hampir jijik, tapi aku kuatin soalnya kaki yang kuangkat tadi, darahnya membanjiri telapak tanganku sampai ke lengan. Akhirnya aku dibawa ke Polres Ambarawa. Proses ditahan selama 3 hari 2 malam tapi bukan di sel napi. Cuman disuruh situ sambil lengkapin berkas-berkas kecelakaan yang sangat-sangat ribet. Tips dari saya buat pengendara kendaraan, khususnya motor. 1. Jangan pernah berhenti mendadak di depan truk muatan berat di bawah 12 meter. Sesungguhnya Anda telah mati jika melakukan itu. Bila Anda tidak mati maka sekitar Anda yang jadi korban. 2. Kami driver truk berat berbeda dengan bis malam. Kecepatan kami terbatas bahkan kami masih kalah cepat dengan emak-emak yang naik skuter gak jelas. 3. Jika kami terkena macet tolong lihat kami, dan jangan maki kami. Karena pelannya truk kami. Jika kalian lihat lebih jelas mata kita pasti merah,
Karena kami selalu antisipasi jika motor atau mobil nyelonong di depan, kami pasti siaga dan tanpa terlena mata ini terus memandang Anda dan aspal di sepanjang jalan. 4. Baca selalu lampu sein kita kemana arahnya. 5. Selalu hidupkan lampu belakang motor Anda. 6. Jangan pakai lampu putih. Bagi keluarga Mas yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang membaca postingan ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tekankan lagi, patuhilah rambu dan peraturan. Dan jangan berhenti mendadak di depan truk besar. Karena nyawa Anda cuma satu, dan 8 master rem kami tidak cukup untuk melakukan penghentian mendadak. Semoga kisah cerita ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, agar selalu berdoa dan tetap fokus dan tenang dalam menghadapi masalah. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa beri like dan share ke teman-teman kalian, agar saya selalu semangat untuk membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekian dari saya, dan terima kasih.